adik-adik kasih Kristen Elim, kita berjumpa kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita terlebih dahulu menyanyikan pujian kita, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami ucap syukur bahwa pagi hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan untuk membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah adik-adik, ambil kebenaran firman Tuhan. Kita sudah baca yaitu firman Tuhan di mana Yesus dicobai di padang gurun. Nah adik-adik, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang perlu kita ketahui adalah Roh Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Seperti dalam firman Tuhan tadi yang kita baca, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah adik-adik, ketika di padang gurun Tuhan Yesus tidak makan apa-apa. Ia tinggal di situ selama 40 hari lamanya. Nah ketika 40 hari lamanya itu dia dicobai iblis di padang gurun. Nah adik-adik, iblis mencobai Tuhan Yesus ya dengan 3 kali. Bahkan iblis mengatakan, yaitu yang pertama, "Jika engkau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, aku akan memberikan, jika engkau menyembah aku akan memberikan kekayaan kemuliaan ini menjadi milikmu." Dan yang ketiga yaitu, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka malaikat-malaikatmu akan menatang engkau." Nah adik-adik, Tuhan Yesus saja yang penuh dengan kuasa, iblis mencobainya. Apalagi Kak Kesia dan adik-adik semua yang ada di rumah. Kita manusia sering mengalami namanya kelemahan. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita untuk tetap kuat dalam mengatasi cobaan atau menghadapi cobaan seperti yang Tuhan Yesus alami? Yang pertama yaitu, biarkanlah Yesus yang menguasai kehidupan kita. Nah kakek saya suka nih satu ayat dalam firman Tuhan, yaitu di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat yang 4b. Di situ firman Tuhan mengatakan, "Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini." Nah adik-adik, ketika Tuhan yang menguasai hidup kita, Roh Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, tubuh kita ini adalah bait Allah, karena Tuhan Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Nah ketika kamu membiarkan Tuhan Yesus menguasai hidupmu, masuk dalam hidupmu, dalam hatimu, yang memegang hidupmu, maka ada begitu banyak cobaan apapun yang menghadang kamu, mencobai kamu akan tetap kuat, karena kamu
membiarkan Yesus yang menguasai dalam kehidupan kamu. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara kita untuk tetap kuat dalam menghadapi cobaan, yaitu terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bagaimana caranya agar kita tetap bertumbuh dalam firman Tuhan? Yang pertama itu baca firman Tuhan. Ketika kamu baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kamu tulis apa yang kamu dapatkan dari firman itu. Kemudian kamu renungkan. Nah, ketika kamu bertumbuh dalam firman Tuhan, ada begitu banyak cobaan yang kamu alami, kamu tetap kuat dalam Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, iblis saja pun mencobai Tuhan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Kak Kesha mau kasih tahu bahwa anak-anak SD Kristen Elim harus tetap membaca firman Tuhan setiap hari, tetap bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bahkan ketika apapun yang cobaan yang kamu alami, imanmu tetap bertumbuh karena kamu sudah merenungkan firman Tuhan dengan baik. Jadi biarlah kedua cara yang Kak Kesha bagikan ini, atau kedua poin, yaitu bagaimana cara kita untuk tetap kuat melewati cobaan. Yang pertama yaitu biarkanlah Yesus yang memegang kendali hidup kita, biarkanlah Yesus yang menguasai kehidupan kita. Dan yang kedua yaitu marilah kita tetap bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ketika kamu bertekun dalam firman Tuhan, maka Kesha percaya semua masalah, semua cobaan kamu akan tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami baca. Biarlah kami mau tetap terus mengandalkan Yesus dalam kehidupan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menguasai kehidupan kami. Dan kami mau tetap bertumbuh di dalam firman Tuhan, bahkan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan anak SD Kristen Elim semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Tuhan memberkati mereka dalam pembelajaran mereka hikmat, bahkan Tuhan memberkati para guru-guru juga yang setia membimbing anak SD Kristen Elim. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jam pembelajaran hari ini kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.